Bapak Ibu, hari ini kita akan memasuki materi yang kedua dalam ruang belajar bersama. Pada materi yang kedua ini, perkenalkan saya Pak Sohib yang akan membawakan materi penggunaan Google Classroom. Apa sih Google Classroom? Google Classroom itu adalah penggunaan fasilitas dari Google, di mana kita harus dapat membentuk kelas maya. Google Classroom itu biasanya dikenal dengan LMS, Learning Management System. Jadi sistem pembelajaran secara online ya, jadi seperti itu. Jadi kelas maya. Bapak Ibu, apa keuntungan dari Google Classroom? Di Google Classroom itu nanti siswa yang masuk ke kelas maya itu dapat mengakses pembelajaran. Bisa mengakses materi kita, bisa mengakses bahan ajar, bisa mengakses Google Form kita dalam satu sistem, dalam satu kelas. Apa yang harus dipersiapkan oleh guru dan harus dipersiapkan oleh siswa? Biasanya untuk Google Classroom yang harus dipersiapkan oleh siswa adalah aplikasi Google Classroom yang bisa di-download di Play Store. Jadi sekali lagi untuk siswa bisa menyiapkan untuk aplikasi Google Classroom di Play Store. Nanti kita akan langsung praktek. Jadi Bapak Ibu nanti yang hati ini pegang HP bisa mempraktekkan mendownload aplikasi Google Classroom di Play Store. Bapak Ibu akan saya share screen bagaimana cara pembuatan Google Classroom. Halo, muncul ya layar saya? Belum. Belum? Bentar. Belum. Yang muncul Bu Amin. Sebentar. Hostnya sudah di saya ini. Bentar. Masih belum muncul? Belum. Oke, sekedap. Wah, saya sendiri yang jadi malah belum muncul ini. Videonya belum dimunculkan. Bukan, saya share konten, Pak. Bukan iya. share screen. Bentar. Seharusnya bisa muncul ini. Belum muncul ya. Tadi malah muncul ini. Bentar. Belum muncul nggih? Belum. Bentar Bu, sabar. Karena sarumnya tadi buka dari dari Chrome. Ntar ini saya buka room baru ini sih. Nah ini muncul ini. Sampun muncul? Nih sudah mulai muncul. Sudah muncul nggih? Ya. Nggih. Bapak Ibu untuk membuat Google Classroom itu langkah pertama sudah muncul ya, betul Bu ya? Sudah. Oke. Langkah pertama adalah mengetik di Google, ketik aja Google Classroom. Gini aja sudah. Lalu pilih yang ini.
lalu continue. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul tombol ruang kelas kita, yaitu Google Classroom ini. Kita bisa membuat kelas. Caranya dengan cara klik tombol plus. Create class, membuat kelas. Setuju, continue. Kelas kita misalkan dinamai misalkan kelas 7A. Subjeknya misalkan matematika. Jadi seperti ini. Create. Jadi kita tunggu sampai create selesai. Nah, kalau sudah maka akan muncul kelas kita. Seperti ini bentuk kelasnya. Ini tema bisa kita rubah. Misalkan kita mau tema yang berhubungan dengan math and science. Misalkan kita mau temanya kalkulator, maka select class theme. Maka tema ini akan berubah. Jadi seperti itu. Di sini ada stream, ada classwork, ada people, ada grade. Grade ini nilai, people ini siswa, classwork itu tugas kelas, stream itu adalah untuk pengumuman. Terus bagaimana kita mengundang siswa? Ada dua cara mengundang siswa. Yang pertama dengan menggunakan kode. Kalau dengan menggunakan kode, maka langkah pertama yang dilakukan siswa adalah dengan mendownload aplikasi Google Classroom di Play Store. Coba Bapak Ibu sekarang kita berlatih untuk memasuk kelas. Tolong Bapak Ibu saya beri waktu 5 menit lah untuk mendownload Google Classroom biar langsung praktek di Play Store. Kalau sudah, nanti diklik plus di Google Classroom-nya, nanti ada diklik plus join kelas. Kodenya adalah ini. Saya display. Nah, ini. Bapak Ibu nanti kodenya ini. Jadi langkah pertama adalah siswa atau Bapak Ibu saat ini langsung praktek, silakan download di Play Store Google Classroom. Lalu buka Google Classroom-nya, pilih join, ketikkan kode ini. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu untuk bergabung di kelas saya. 5 menit. Monggo kalau mau bertanya dulu sambil nunggu download Google Classroom-nya di Play Store. Sudah download Pak, sudah saya namai 7A. Kemudian kok enggak muncul yang itu ya, yang gini Bu. Classroom kode, kelas kode. Untuk Bapak, untuk siswa yang mau masuk ke kelas saya, silakan nanti pilihnya buka Google Classroom. Sudah nggih? Kemudian Sudah. pilih tanda plus atas. Yang ada plusnya sudah. Pilih join class. Ketikkan kodenya. Kodenya adalah Ada ya. Plus. Oh ya, join class join ya. join class, ketikkan kode ini NDL NDL ZOSO. Ya udah. Jadi anak-anak yang sudah bergabung di kelas itu langsung muncul di sini. Nah, ini sudah. Agus Haryono, Dodol Lumajang, Naning. Nah, ini sudah menjadi kelas saya. Jadi seperti itu. Itu untuk mengundang kelas lewat Google Classroom. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua, mengundang siswa dengan melalui akun Gmail-nya dengan cara di invite student plus. Kita ketikkan alamat emailnya. Misalkan alamat emailnya apa? Misalkan rudi@gmail.com. Cara ini agak cenderung beresiko. Kenapa? Karena anak belum tentu memiliki akun email, sehingga kadang-kadang anak tidak paham. Karena biasanya kalau beli HP
akunnya itu biasa didaftarkan oleh konternya. Sehingga cara yang paling enak, yang paling mudah adalah dengan cara download di Play Store. Nih, di kelas saya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan banyak yang lain. Terus, Bapak Ibu, kita akan mengatur kelas. Kalau mengatur kelas, itu di tombol ditekan adalah classwork. Di sini kita akan ada kalender Google, ada folder kelas, atau membuat topik. Kalau membuat topik, kita pilih klik plus. Kita buat topik dulu. Misalkan kita topik yang pertama adalah bahan ajar ADD. Jadi seperti buku-buku bisa kita upload di sini. Yang kedua misalkan PowerPoint kita. Jadi seperti ini. Yang ketiga video. Topik kita ada video pembelajaran. Yang keempat misalkan soal online. Jadi misalkan seperti itu. Bapak Ibu, bagaimana cara kita mau memasukkan seperti bahan ajar, PowerPoint? Caranya klik plus. Misalkan saya memasukkan buku BSE atau buku K13. Klik material. Misalkan kita kasih judulnya adalah buku matematika kelas 7 K13. Nah, seperti ini. Kita add. Kita add, kita ambil file. Kita select file from your device. Jadi kita cari bukunya dari data kita. Misalkan kita cari aja lah, ngawur. Ntar saya cari buku-buku. Nah, misalkan nih bedah SKL, misalkan seperti ini. Upload. Ini judul dengan enggak sama ini. Sebelum kita post, kita ganti aja bedah SKL. Bedah SKL UN. Baru kita post. Post ini ke siapa? Ini bisa kita pilih ke all student. Kalau all student maka semua dapat. Tapi kalau hanya beberapa yang kita centang, berarti buku ini hanya mengarah ke beberapa orang. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kelas kita cuma satu, munculnya cuma kelas 7A. Tapi kalau kelas kita sampai banyak, kita bisa milih kelas. Topik juga kita bisa pilih bahan ajar dan sebagainya. Lalu kita post. Nah, kalau sudah post, muncul di sini bedah bukunya, bedah SKL. Tinggal kita masukkan ke dalam topik kita, karena buku berarti di bawah. Bahan ajar seperti ini. Taruh di bahan ajar. Belum kena. Di bawahnya bahan ajar. Nah, sehingga masuk di topiknya bahan ajar. Untuk PowerPoint juga PowerPoint bisa kita isi dulu dengan cara create material, add file. Jadi misalnya seperti itu, kita coba satu-satu. PowerPoint. Misalnya seperti ini. Upload. Lalu judulnya ini fungsi dan relasi. Post. Tinggal kita taruh di tempatnya PowerPoint. Dan seterusnya. Kalau video juga seperti itu. Kalau video bisa kita lewat YouTube. Create material, add. Nah, ini bisa link. Atau dari YouTube. Misalkan kita cari YouTube, filenya apa videonya. Misalkan kita ketik, misalkan apa ya, kemarin saya membuat tutorial apa ya.
Saya lupa ini. Kita cari aja di rujuk. Ini bisa kita langsung cari materi di download di YouTube, misalkan seperti ini. Kita ambil aja ini langsung add. Nah, langsung post. Jadi ini bisa, ini sambil proses. Sorry. Ini sudah nih seharusnya nih. Bentar. Kurang 17 menit itu. Oh ya, mungkin terlalu besar ini mungkin. Pokok intinya seperti itu. Jadi karena saya mungkin agak pokok intinya ini setelah ini selesai diambil lalu dipost, Pak. Jadi muncul nanti videonya. Jadi seperti itu. Intinya seperti itu. Terus bagaimana kalau kita buat soal online? Soal online kita memanfaat Google Form. Caranya tinggal create. Tapi pilih yang quiz assessment. Nah, quiz assessment ini bisa kita buat blank quiz, jadi Google Form kosongan. Nah, seperti Pak Pras tadi. Misalkan kita coba ya. Soal ujian online. Aja ini aja saya ini. Ini delay nih Mas Yani nih. Saya duplikat. Nama kelas dan terakhir absen. Misalkan absen jawaban singkat aja. Nggak usah nulis. Baru kita break. Nah, ini soalnya kita pakai sniping tool aja seperti Pak Pras tadi. Pilihlah jawaban yang benar judulnya. Ini kita pakai sniping. Snipingnya seperti Pak Pras, kebetulan saya sudah punya datanya snipingnya. Misalkan optionnya ini A, B, C, D. Terus soal yang kedua, ini kalau membuat soal langsung kita buat 2 soal saja. Ini soal yang kedua, langsung tinggal kita ngasih kunci jawaban. Kunci jawabannya, klik kunci jawaban. Jangan jawabannya B, karena soalnya cuma 2 berarti poinnya saya buat 50. Selesai. Oke, jawabannya kuncinya adalah D. Oh, ini selesai nih, sorry. D. Kunci jawaban poin 50, kunci jawaban D. Kita cek. Oh ya, sudah selesai. Lah, kalau sudah selesai berarti bisa kirim. Nah, gini.
Jadi seperti itu. Ini bisa membuat seperti itu. Jadi membuat langsung. Terus bagaimana kalau misalkan kita mau menambahkan soal yang sudah jadi? Maka kita tinggal masukkan link aja. Misalkan linknya Pak Pras tadi. Apa tadi linknya Pak Pras tadi itu? bit.ly strip Lat soal Lumajang. soal Lumajang. Gini Bu ya? Ya. Ya. Nah, ini bisa langsung taruh di sini. Ini misalkan saya buang aja sudah biar tidak tumpuk. Ini judulnya soal latihan. Memang paling enak itu Google Form dan itu terpisah Bu. Jadi tinggal memasukkan linknya saja. Soal latihan 1, tinggal sign. Kita cek di kelas. Nah, ini soal latihannya 1, tinggal masukkan. Nah, di sini Bapak Ibu coba. Silakan Bapak Ibu, kalau ini kita klik ya, kita klik. Ah, ini ada. Siapa yang nanti mengerjakan berapa orang? Coba Bapak Ibu buka kelasnya sekarang, coba kerjakan aja. Misalnya Pak Pras tadi. Dengan cara membuka soal di classwork-nya di Google Form-nya ya. Ulangi di Google Classroom-nya dibuka, terus dipilih kelas, terus soal online. Dicoba untuk mengerjakan, nanti akan muncul berapa orang sudah mengerjakan dan berapa anak yang masih belum. Apa mari main cek itu? Apa? Apa Bu Amin? Apa iki Bu Marina ya? Iya, kaya kok rumah-rumah ngono. Aja guyu ae. Aja guyu ae. Bangga film iku ya apa awakku iki. Halo, Kerjakan link Bapak Ibu, Nggih, linknya link. yang ada di Google Form ya. Classroom kita. Ini Pak. Alat. Oke. Oke. Enggak apa-apa. Untuk anu saja untuk Bapak Ibu KS dan guru-guru yang mau membuat Google Classroom, membuat Google Formulir, membuat webpack latihan. Oke, monggo masuk sekarang enggak Pak? Ya, monggo Bapak Ibu sudah dicoba ya. Amin, matikan. Enggak dulu, Amin. Ini sudah sampai classroom. Ini sudah sampai materi kedua. Setelah ini materi ketiga. Bu Amin kalau telepon dimatikan. Era. Ini kita bisa melihat Bapak Ibu nanti tugasnya. Tugas 7A. Ini kita buat pengumuman gini Bapak Ibu, kalau buat pengumuman ya sambil mengerjakan tugas ya. Di stream ini buat pengumuman Bapak Ibu. Kerjakan tugas latihan 1 di kelasmu atau soal online. Jadi buat pengumumannya seperti itu sambil Bapak Ibu ngerjakan lalu di post. Nah, jadi kerjakan tugas latihan 1 kelas online. Maka akan muncul Bapak Ibu pengumuman ini. Kalau sudah saya coba Pak Pras tak cek. Oh, belum ada yang mengerjakan ini. Intinya gitu Bapak Ibu, nanti gini. Bapak Ibu nanti bisa melihat nilainya dari sini. Ini kan ada 100 ya. Jadi
Misalkan saya ulang dulu sih. Ada 17 murid di kelas saya. Terus kelas work ini kan ya. Nah, ini kita klik atau di people. People ini menunjukkan orang, di grade itu untuk nilai. Nah, ini ada soal latihan 1. Jadi kita klik aja misalkan Pak Dodo. Nah, ini belum mengerjakan berarti kelihatan muncul. Jadi seperti itu. Jadi akan muncul nilainya. Langsung muncul. Nah, ini nilainya seperti ini Pak Gus. Dari 100 kok kosong nilainya, berarti dia belum mengerjakan. Seperti itu. Jadi itu enaknya ngontrolnya di situ, Bapak Ibu. Jadi kita bisa ngecek tugas-tugasnya, misalkan MD Prasojo. Ini belum mengerjakan ini ternyata. Nah, itu bisa kita. Ini kebetulan Google saya pakai bahasa Inggris ya. Kalau yang kebetulan teman-teman akunnya buatnya pakai bahasa Indonesia, nanti dalam bentuk bahasa Indonesia soalnya ini. Nanti apa? Keterangannya ini. Jadi seperti itu, nanti kita bisa ngontrol tugasnya murid kita per orang. Jadi seperti itu. Terus, nah ini kerjakan latihan 1 ini, Kusnieva ini. Ada saling berbalas komentar juga bisa di sini. Jadi intinya semua tugas itu ada di classwork. Jadi kalau siswa mau download fungsi dari saya tinggal klik. Download bahan ajar ya tinggal klik, maka akan langsung download soal tinggal klik. Jadi seperti itu. Nih, kita bisa mengecek dari teman-teman siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Jadi seperti itu. Mungkin untuk Google Classroom intinya seperti itu, Bu. Karena Google Classroom itu cuma memberi tugas, mengelola kelas, mengecek dan menilai, mungkin juga seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan kira-kira? Monggo yang mau tanya, yang sudah biasa digunakan Google Classroom ya berarti nambah ilmu lagi. Yang belum monggo ditanyakan. Ayo Bu Marina, takono. Bisa sana aku. Takon apa ya aku ya? Atau kalau misalkan Bapak Ibu pengen langsung ke formnya juga bisa. Bapak Ibu kan punya Google Formnya. Cuma saya nggak bisa ngecek karena tadi yang buat soal ini Pak Pras. Jadi hasil pekerjaan teman-teman mungkin langsung masuknya ke Pak Pras ini. Tapi kalau saya yang buat, mungkin saya bisa langsung ngecek ke yang seperti disampaikan Pak Pras tadi. Jadi Excelnya bisa kita cek langsung. Jadi seperti itu. Oke. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya, karena mungkin Bapak Ibu ini belum pernah mencoba sehingga bingung apa yang ditanyakan. Ya, termasuk saya belum nyoba. Belum mencoba. Jadi nanti dicoba Bapak Ibu biar tahu kadang-kadang kendalanya apa, bagaimana. Ya. Oke. Monggo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan Google Classroom-nya? Nah, ini sudah ada yang mengerjakan ini satu ini. Oh, Pak Dodo ini sudah mengerjakan. Ini kelihatan yang mengerjakan 1 orang, yang 16 belum kerjakan. Jadi muncul. Saya kan ada muncul Pak ya. Apa? Saya sudah mengerjakan kok gak muncul ya. Bentar ya. Seharusnya muncul ini, seharusnya ini. Saya mengerjakan masuknya ke Google Drive. Iya, Saya enggak bisa. kerjakan tidak muncul ya. Iya, bentar. Kembali lagi ya, karena soalnya itu Google Drive-nya bukan milik saya. Kesalahannya di situ. Sehingga saya tidak bisa kontrol juga nilainya. Punya Pak Pras ya. Masuknya ke Pak Pras, nggih. Saya belum mengerjakan kok tidak muncul ya. Tambah parah kalau itu, Pak. Jadi saya tidak bisa ngontrol jawaban dan ngontrol nilai, karena saya yang bisa ngontrol karena yang punya drive-nya Pak Pras ini. Jadi ini Bapak Ibu, ini kesalahan saya ya, karena tolong kalau mau buat soal online itu dari drive-nya jenengan ya. Kalau saya tadi kan hanya sekedar ngambil aja miliknya linknya Pak Pras gitu loh. Sehingga jawaban yang muncul juga tidak muncul di sini, karena seharusnya muncul di sini karena satu draft ternyata beda draft tidak akan muncul. Jadi
Intinya seperti itu Bapak Ibu. Intinya semua soal itu bisa kita masukkan di Google Drive-nya, di Classroom-nya, tugasnya bisa langsung diupload. Jadi seperti itu. Pak Sohib, Oke. Setelah masuk di Google Drive, ternyata tidak bisa akses lagi. Ada pertanyaan, Anda bisa mengisi cuma sekali. Oh, berarti Pak, iya karena tadi Pak Pras merespon Pak, membuat tulisan respon Pak. Tapi kalau panjenengan klik linknya lagi ya bisa lagi. Jadi Pak Pras cuma memberi tulisan aja, Anda tidak bisa jangan ngeklik lagi. Cuma kalau jenengan mau klik lagi ya akan mengerjakan lagi bisa. Itu hanya respon aja kok. Oke. Nggih, monggo ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Intinya Google Classroom itu hanya cuma memanage saja. Jadi siswa-siswa tidak bingung materinya, PowerPoint-nya apa, bahan ajarnya apa, videonya apa, tugas-tugasnya apa. Jadi enak gitu loh. Oke. Merdeka belajar dari rumah. Bener Bapak Ibu. Jadi ada gunanya lah kita libur ini. Bisa untuk mendapatkan ilmu baru. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Halo Pak Sohib. Nggih. Halo. Nggih Bu Nani. Itu tadi itu kok bisa masuk? Kenapa Pak? Yang lain kok nggak bisa masuk? Apa Bu? Satu orang tadi itu. Yang satu orang tadi kok bisa masuk? Terus kita yang lain tadi udah ngerjakan kok nggak bisa Oh, masuk? iya, ya. Tadi kan katanya itu kalau yang buat itu Pak Pras berarti masuknya ke Pak Iya. Pras. Lah itu satu orang kok bisa masuk? Iya sih, bentar saya cari dulu ini. Apa ini ya? Seharusnya bisa ini Bu. Tak coba membuat. Soal saya banyak sih. Pak Sohib, apa tadi tidak dibatasi dah? Hanya kerjakan satu kali. Oh iya mungkin ya. Mungkin sama Pak Pras dicentang respon 1 tadi. Nah, itu saya juga ngerjakan nggak masuk Oh, masalahnya. nggih, bener Pak. Jadi Saya Jadi Pak Novi yang sudah ngerjakan awal yang bisa masuk, yang lain tidak bisa. Bener Pak Pras dirubah Pak settingnya. Nah ini sudah Bu Eni sudah bisa mengerjakan, dirubah settingannya sama Pak Pras. Cuma saya tidak bisa lihat nilai. Atau kita bisa nilai sendiri, misalkan nilai 70. Jadi kita bisa nilai sendiri 60 gitu aja, tidak apa-apa. Kalau saya tidak tahu nilainya, kalau Google Form itu bisa otomatis nanti kita lihat. sudah saya hilangkan centangnya. Tadi tercentang Pak ya ternyata Pak ya? Iya tadi tercentang. Oh makanya kok cuma Ini yang sudah mengerjakan 2, yang 15 belum. Jadi kita bisa nagih yang 15 ini siapa yang belum mengerjakan. Nah ini 15 orang ini yang belum mengerjakan. Jadi seperti itu. Jadi bisa ngontrol juga. Masuk conference. Monggo Bapak Ibu, ayo monggo yang pengen belajar ada yang ditanyakan sebelum kita belajar materi selanjutnya. Saya kira ini mudah, ini cuma mengelola kelas saja kok. Materi selanjutnya dikasih waktu. Iya. Materi selanjutnya cuma membuat akun Webex kok, Pak. Dan penggunaan Webex-nya. Gimana Bapak Ibu? Paham ya? Atau nanti dicoba di rumah? Yang lain materi terakhir. Nggih ya. Kalau paham, ini saya simpan dulu biar nanti buat belajar teman-teman. Nggih. Dalam Google Classroom saya sudah membuat ini kelas 7A misalnya. Nggih. Setelah diklik tanda plus, di situ ada fungsi-fungsi seperti assessment, kemudian question, kemudian material, kemudian topik, kemudian ada resource point, resource post. Nah, fungsi masing-masing ini apa? Misalnya assessment untuk apa, Pak? Assessment itu modelnya seperti penilaian tapi bukan kuis, Pak. Oh, bukan kuis ya? Seperti uraian dan lain-lain gitu loh, Pak. Oh, kuis assessment itu okay. seperti Google Form. Untuk question? Biasanya pertanyaan biasa seperti wawancara gitu loh. Oh, okay. Kalau untuk questionnya, Pak? Apa? Untuk pembuatan soal ya? Pembuatan soal Google Form itu quiz assessment. Oh, kalau material itu untuk upload bahan-bahan Pak, seperti buku,
terus upload PowerPoint, upload link YouTube bisa di material. Oke. Kemudian topik ini untuk Topik apa ini menentukan topiknya, Pak. Seperti ini, topik soal online, topik video pembelajaran, topiknya PowerPoint, Banajar. Jadi anak-anak itu punya, oh kalau Banajar, buku-buku berarti di Banajar topiknya, misalnya seperti itu. Oh, nggih. Paham, Pak, nggih? Terus untuk reduce post, ada postnya ini apa? Nah, ini yang saya belum pernah nyoba ini, Pak. Oh, nggih. Nggih, coba sendiri itu. Nggih, terima kasih Pak Sagib. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Monggo ditanyakan. Aduh, ketinggalan. Nanti mana enggak jelas. Nanti enggak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi kok. Nanti saya siapkan rekamannya di YouTube, jadi nanti bisa utak-utak. Kalau ada yang enggak paham bisa bertanya langsung kepada saya atau Pak Pras mungkin. Nggih, makasih. Monggo Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Intinya gampang Bapak Ibu, intinya cuma mengelola kelas saja kok. Bisa dilanjut. Bisa dilanjut ya? Kedua. Ini materi yang kedua. Oke, saya matikan dulu untuk yang Google Classroom rekamannya juga.